Ini gue bakal bahas sesuatu yang berbeda, yaitu pelajaran-pelajaran termahal gue di tahun 2025. Jadi gue ada kumpulin ya 11 poin di sini yang gue pengen bahas ke kalian. Sebenarnya hal kayak gini tuh suka gue bikin untuk diri gue sendiri ya. Jadi gue tuh paling hobi yang namanya nulis notes ke diri gue sendiri. Kalau zaman dulu tuh gue pakai buku, biasanya suka gue tulis ya antara mimpi gue, strategi gue. Cuman zaman berubah, jadi gue di HP gue biasanya gue selalu tulis tuh di notesnya. Setiap hari itu biasanya gue ada pembelajaran ya tentang diri gue sendiri, tentang strategi investasi gue, tentang apa yang gue pelajarin. Kan gue suka belajar ya. Jadi kalau teman-teman tanya hobi gue itu apa, hobi gue itu belajar ya. Jadi gue buka YouTube itu gue nontonin Warren Buffett, gue nonton semua investor-investor hebat yang lain. Gue baca buku ya, setiap hari itu gue biasanya luangin waktu 1 sampai 2 jam. Tapi gue nggak cuman sekedar baca ya, tapi gue juga suka simpulin kira-kira hal-hal apa nih yang gue dapetin dari situ. Dan gue rasa ini adalah rangkuman supaya kalian bisa belajar nih dari pengalaman gue, karena dari 2025 ini tahun yang paling merubah hidup gue gitu. Ini tahun dimana gue paling banyak belajar, dan gue rasa dari ratusan ya bahkan mungkin sampai 400 poin yang gue catat di notes gue, ini gue simpulin ke 11 yang paling penting, dan menurut gue ini akan jadi sangat bermanfaat untuk kalian semua ketika kalian benar-benar mengerti gitu maksud dari gue ini apa. Jadi kalian bisa belajar dari pengalaman gue, kalian bisa belajar dari poin-poin gue supaya kalian bisa jadi orang yang lebih bijaksana. Pelajaran pertama ya yang gue pengen share ini mahal di hidup gue, karena gue belajarnya sangat-sangat lama, bahkan gue nggak pernah bener-bener mengerti sampai tahun 2025, yaitu untuk keep things simple, ya. Jadi pelajaran yang gue petik, ini pelajaran pertama yang gue petik, adalah ketika lu melakukan sesuatu, ya, manusia itu melakukan sesuatu, mereka suka yang kompleks. Mereka meribetkan segala sesuatu. Ini nggak cuman di investasi, ini nggak cuman di bisnis, ini juga nggak cuman di hidup. Ketika gue belajar tentang simplifikasi ini, hidup gue berubah total, gitu. Banyak mungkin yang ngelihat gue, oke, Timothy ini usahanya ada banyak ya. Dia adalah seorang pengusaha, seorang investor, usahanya banyak sekali. Cuman kalau misal gue bisa ulang balik waktu, gue akan cuma punya satu usaha. Ini sebenarnya gue udah paham dari lama, tapi gue sulit sekali praktekin gitu. Karena ketika lu di level tertentu, ya kan, kalian teman-teman ini yang nonton video gue itu, kalian bakal naik nih, ya, dari jenjang level kehidupan. Dari pelan-pelan tadinya kalian punya duit 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Kalian akan ngalamin di mana banyak sekali nanti tawaran, ya, dari orang A, dari teman B, dari teman C. Tapi lu harus bisa keep things simple gitu loh. Satu bisnis gitu kan, investasi yang nggak lebih dari 3, teman dekat juga nggak lebih dari 3. Waktunya diprioritaskan kemana nih? Ya, antara ke teman kah? Ke keluarga kah? Kemana?